Oke, kita lanjutkan. Ini masuk ke pembahasan produk hilang akhir proses. Tadi sudah dipelajari ya, yang hilang awal proses ya. Oke, kalau yang hilang awal proses sudah paham, kita sekarang lanjutkan yang hilang akhir proses. Dimana perbedaannya terletak pada apa tadi? Siapa yang tahu? Coba diingat-ingat. Perbedaannya, kalau yang hilang awal proses, itu produk hilangnya tidak dimasukkan dalam perhitungan unit ekuivalensi. Tetapi, jika produk hilangnya itu di akhir proses, kita harus menghitungnya dengan unit ekuivalensi. Harus menghitungnya dalam unit ekuivalensi. Nah, ini asumsinya ketika ada produk yang hilang akhir proses, produk tersebut telah menyerap biaya pada departemen di mana terjadinya produk hilang. Jadi sudah melalui proses, sudah ada biaya-biaya yang masuk ke produk itu, entah biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya lainnya, itu sudah melebur ke produk itu, sehingga karena biaya sudah diserap dalam produk itu, maka diperhitungkan dalam unit ekuivalensinya. Kita harus menghitungkan ke unit ekuivalensi itu untuk bisa memberikan penilaian terhadap produk yang jadi itu berapa rupiah sebetulnya harga per unitnya. Itu bisa kita tentukan secara akurat ya. Tetapi kalau kita tidak memperhitungkan itu, padahal produk tersebut sudah masuk ke dalam proses, ya itu kita bisa jadi nanti akan keliru dalam menyajikan laporan ke manajemen. Jadi harus dihitungkan ya, karena ini sudah melalui suatu proses. Nah, kemudian produk hilang akhir proses ini diperhitungkan ke dalam harga pokok produk yang sudah selesai. Nah, ini diperhitungkan juga. Ya, otomatis dia akan menaikkan harga pokok produknya ya, akan menaikkan nilainya. Kemudian ini terjadi penambahan juga nih harga pokok produk selesainya. Harga menjadi lebih tinggi karena diperhitungkan produk hilang akhir proses tersebut. Oke, perbedaannya itu dengan produk yang hilang awal proses. Kita coba lihat cara penghitungannya. Nah, cara penghitungannya kita lihat ya. Oke. Kita masuk ke slide yang ini, contoh. Nah, kita besarkan. Contohnya di sini ada PT Kimia Murni yang merupakan perusahaan kimia. Tadi sama ya, perusahaannya sama. Kemudian laporannya juga kita buat sama. Namun datanya kita buat berbeda dan metodenya pun berbeda. Nah, coba kita lihat data produk pada departemen pencampuran atau departemen A ini. Produk yang masuk proses ada 2.800 liter. Nah, ini terbagi 2.600-nya adalah produk yang ditransfer ke departemen penyelesaian, atau ini sudah selesai di departemen pencampuran. Kemudian yang 180 liter ini adalah produk dalam proses akhir. Dan di sini tingkat penyelesaiannya untuk bahannya ada 100%, biaya konversinya ada 60%. Dan produk hilangnya yang terjadi di akhir proses itu ada 20 liter. Nah, ini harus kita hitungkan nanti ke unit ekuivalensinya. Kemudian untuk di departemen penyelesaian atau departemen B, produk diterima dari departemen pencampuran. Ini 2.600 liter ini, saudara, ada di sini, masuk di proses departemen B, dan produk selesai ditransfer ke gudangnya ada 2.350 liter. Kemudian produk dalam proses akhirnya 240 liter. Nah, produk hilang akhir prosesnya ada 10 liter. Ini
produk hilangnya 10 liter di departemen B, untuk yang di departemen A 20 liter ya. Jadi ini datanya. Kemudian biaya yang dikeluarkan pada departemen pencampuran, biayanya untuk bahan bakunya ada Rp1.680.000. Biaya tenaga kerjanya Rp954.800, biaya overheadnya Rp682.000 dan totalnya Rp3.316.800. Ini totalnya di departemen pencampuran ya. Dan di departemen penyelesaian totalnya Rp893.200. Ini dari tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, ini saudara bisa baca di sini. Dan kita diminta untuk menghitung unit ekuivalensi produknya untuk masing-masing departemen dan juga untuk membuat laporan biaya produksinya. Nah, kita akan lihat ya. Perbedaan pertama ini di sini di penghitungan unit ekuivalensinya. Ini ya. Jadi kalau di produk yang hilang pada awal proses, penghitungan unit ekuivalensinya dia langsung saja produk selesai ditambah produk dalam proses akhir kalikan tingkat penyelesaiannya. Sudah sampai sini saja. Namun pada produk yang hilang di akhir proses ini ditambahkan produk hilang akhirnya. Produk hilang akhir prosesnya saudara masukkan. Nah, kalau sudah dimasukkan, angkanya coba dituangkan di sini. Nah, udah. Oke, ditambah yang hilang 20 liter. Oke, jadi ketemu 2.800 liter untuk unit ekuivalensi bahan dan biaya konversinya 2.728 liter. Untuk departemen B sama ya. Di departemen B sama juga. Artinya kita memasukkan untuk produk hilang akhir prosesnya itu ke dalam perhitungan. Jadi ini ketemu 2.600 liter dan ini 2.552 liter. Oke, ini unit ekuivalensinya perbedaan pertama ya, dan kita sudah melakukannya. Oke, langsung kita lanjut ke penyajian laporannya. Wah, untuk penyajian laporannya kita lihat di sini. Nah, saudara bisa lihat ya, ini adalah untuk departemen A. Oke, stepnya sama, tetap ada step 1, step 2, kemudian step 3. Nah, step 1, saudara mencantumkan produknya yang diproses di situ. Kita lihat di soal deh. Kita lihat di soal. Nah, di soalnya ini untuk produk dalam prosesnya 2.800 liter. Untuk produk selesainya ya di departemen A itu 2.600 dan yang masih dalam proses 180, produk hilangnya 20. Kita cek di sini sama. Jadi saudara tinggal memasukkan apa yang ada di soal itu di sini. Nah, tapi harus betul penulisannya, jangan salah ketik ataupun salah tulis. Nah, karena di sini sudah diperhitungkan unit ekuivalensinya, maka di sini tinggal mengikuti saja dari hasil yang tadi saudara hitungkan untuk di step kedua ini. Saudara bisa lihat di situ untuk total biaya-biayanya, bahan baku, tenaga kerja, overhead itu sekian. Kemudian unit ekuivalensinya ya, ini diambil dari perhitungan yang atas. Dari perhitungan yang ini. Nah, ya. Bahan bakunya tadi berapa? 2.800, konversinya 2.728. Oke. Sehingga ketemu biaya per unitnya ini. Ini tadi di unit ekuivalensi ya, sudah dihitungkan. Nah, jumlahnya 1.200 ini sudah. Baik. Oke. Sekarang masuk ke step ketiga. Step ketiga ini di departemen A ya. Step ketiga,
Saudara lihat di sini untuk harga pokok produk selesai ini ada 2.600 liter ya. Dikalikan 1.200 terlebih dahulu ketemu 3.120.000 rupiah. Dan produk hilangnya saudara juga tuliskan. Produk hilangnya ada 20 liter kalikan 1.200. Nah, ini produk hilangnya kalau dihilang akhir proses, saudara harus tuliskan di sini. Harus dituliskan bedanya di situ. Ya, harus dituliskan di sini produk hilangnya 20 liter di departemen A. Ini kalikan sehingga harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen penyelesaian dari 2.600 liter ini yang tadinya harganya 3.120.000 ini menjadi 3.144.000 sekarang. Karena ada kenaikan, ada penambahan 24.000 yang merupakan hasil dari produk hilang. Ini hasil identifikasi dari produk hilang 24.000 ini. Nah, sekarang sudah ketemu ini. Ini nilai yang sebetulnya yang harusnya dipakai, yang sudah mengakui adanya produk hilang akhir proses 3.144.000 rupiah. Nah, untuk produk dalam prosesnya ini ada 180 liter dikalikan tingkat penyelesaiannya dan dikalikan dengan ini biaya per unitnya masih sama. Kemudian di sini ada 172.800 ini merupakan penjumlahan dari sini. Kalau sudah saudara jumlahkan saja 3144 tambah 172.800. Nah, sehingga ketemu totalnya 3.316.800 sama dengan rincian biaya yang dikeluarkan di departemen A. Oke, jadi di situ ya caranya ini. Saudara bisa pelajari lagi, diulang-ulang lagi ya agar bisa memahami dengan baik. Nah, kemudian untuk departemen B. Departemen B. Nah, ini di departemen B, ini kita lihat. Departemen B produk yang masuk di proses totalnya ada 2.600 liter. Nantinya dibagi 2.350 ini produk yang sudah jadi, sudah diproses akhir dan masuk ke gudang. 240-nya itu produk dalam proses. Dan kita tidak boleh melupakan ada yang hilang ya. Produk yang hilang, bukan yang lainnya. Ada produk yang hilang 10 liter. Nah, ini sih simple ya step pertama. Step kedua kita lihat. Step keduanya di sini saudara masukkan harga pokok dari departemen A, dari departemen sebelumnya atau dari departemen pencampuran nih. Ada 3.144.000 rupiah. Kita lihat konfirmasi ya. Kita konfirmasi. Ya. Ini saudara catat di step kedua departemen B. 3144 saudara tuliskan di sini. Kemudian unit ekuivalensinya 2.600 liter. Ini sama 2.600 liter ya. Nah, ini produknya 2.600 liter dan biaya per unitnya saudara hitungkan. Dibagi total biaya yang dari departemen pencampuran dibagi unit ekuivalensinya, ketemu biaya per unitnya 1.209.231. Nah, kalau sudah, saudara masukkan juga biaya-biaya yang muncul di departemen B itu. Biaya yang muncul di departemen B di sini disebutkan ada ini biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang ada di soal ini. Saudara masukkan 638 dan 255 ini saudara masukkan. Nah, ini 638 255 saudara masukkan, saudara jumlahkan. Ketemu jumlahnya 4.037.200. Ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi, untuk mengolah produk itu di departemen B. Ya, itu. Kemudian
biaya per unitnya caranya sama ya tadi ya, untuk mendapatkan ini tinggal total biaya dibagi unit ekuivalensi ketemu biaya per unit gitu ya. Coba gunakan kalkulator saudara, dicek. Nah, dicek ya, jangan asal percaya. Di buku saudara aja itu ada beberapa hal yang mungkin keliru ya. Kalau kita nggak merevisi, kita akan bingung untuk menyikapinya. Nah, di sini saudara juga perlu menghitung, gunakan kalkulator saudara. Oke. Tapi di sini sih saya sudah berusaha ya untuk menampilkan yang memang sebenarnya di sini. Sudah kita hitung juga. Oke, jadi di sini saudara jumlahkan total biaya persatuannya ini 1559. Nah, biayanya 1559 ini. Oke, inilah yang saudara gunakan untuk menghitung nanti di step ketiga. Oke, step kedua seperti ini. Oke ya, nggak ada masalah. Mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Kalau aman, kita lanjut step ketiga. Step ketiga di sini untuk pertanggungjawaban biaya, di mana kita nanti akan melaporkan harga pokok produk yang selesai ditransfer ke gudang dan harga pokok produk yang masih dalam proses. Nah, ini kita lihat caranya seperti ini. Untuk harga pokok yang selesai yang ditransfer ke gudang, kita lihat di atas berapa liter? Ada 2350 liter. Nah, ini saudara kalikan dengan 1559,231. Ketemu 3664.192,85. Kemudian jangan lupakan produk hilangnya. Produk hilangnya ada 10 liter. Saudara juga perlu kalikan ke 1559 ini. Nah, kalau sudah dikalikan, hasilnya taruh di sini. Kemudian saudara jumlahkan. Jumlahkan, nanti ketemunya ini 3679.785,16. Nah, ini adalah ini ya, dari pengeluaran nilai nominalnya dari 2350 liter yang ditransfer ke gudang. Tapi kok di sini ada angka di dalam kurung? Nah, ini mungkin ada yang punya pertanyaan. Ini angka di dalam kurung ini apa? Angkanya hampir sama, tetapi ternyata berbeda ya. Beda selisih sedikit. Oke, gini saya jelaskan. Perbedaan angka ini ya, ini disebabkan karena biasanya ini kan dalam koma-koma ya, ada pembulatan. Nah, hasilnya ini ya, ini yang didapat dari penjumlahan ini. Tetapi agar jumlah nilai akhirnya ini sesuai dengan apa yang ada di sini dengan 4.037.200, maka jumlah yang di sini harus disesuaikan menjadi 3679.784. Ini dari mana? Dari 4.037.200 ini dikurangi dengan 357.415,44. Ini dikurangi ketemunya 3679. Nah, baru 3679 sekian ini dibagi dengan 2350 liter sehingga ketemu harga per unitnya ini agak sedikit berbeda ya di sini. Di sini 1559231, di sini 156586577. Nah, oke, itu kalau kita memang menghendaki posisinya sama ya. Kalau menghendaki posisinya sama, caranya seperti itu ya. Jadi ini saudara dihitungkan dulu produk dalam prosesnya ya. Tadi kita sedang menghitung produk yang selesai ditransfer ke gudang. Oke, tadi beres ya. Begitu caranya ya. Jadi produk selesainya kalikan ini dulu, kemudian ditambah dengan produk yang hilang. Sehingga jumlahnya ini saudara tulis di sini. Untuk awalan, saudara tulis apa adanya dulu saja. Hasilnya berapapun saudara tuliskan. Walaupun nantinya di sini seperti yang saya buat di sini, jumlah akhirnya ada selisih kan? Biaya yang sebetulnya terjadi di departemen tersebut
adalah 4.037.200. Tetapi di sini karena dia pakai koma-koma ya, karena ada produk yang hilang juga, ada koma-koma juga, maka ketemunya 4.037.600. Jadi ada selisih berapa poin di sini ya. Itu nggak masalah, asalkan selisihnya sedikit dan prosesnya betul, oke, nggak masalah. Tetapi sebaiknya memang saudara ini sesuaikan. Di sini hasil akhirnya juga dibuat 4.037.200. Jadi kalau sudah 4.37.200, ini saudara kurangkan dengan ini, ketemu 3.679 sekian, baru 3.679 sekian ini dibagi dengan 2.350. Ketemu ini. Ya, ketemu biaya per unitnya yang digunakan untuk di step ketiga. Nah, itu cara penyajian step ketiga pada laporan harga pokok produk di departemen penyelesaian atau departemen B ya. Untuk harga pokok dalam prosesnya saya rasa nggak ada masalah ya, karena ini saudara tinggal mengalihkan saja. Yang masih dalam proses kan 240 liter ya. 240 liter ini saudara kalikan tingkat penyelesaiannya yang tertera pada soal. Saudara lihat nanti soalnya, ini kalikan dengan ini biaya per unit masing-masing untuk masing-masing biaya. Nah, sehingga ketemu ini jumlahnya 357 itu. Ya, langkahnya tetap urut saja. Tadi saya coba menjelaskan ini dulu ya, jadi terkesannya tidak urut ya, tapi sebetulnya urut. Kita sajikan dulu produk selesai yang ditransfer ke gudang, baru kita sajikan produk dalam prosesnya, kemudian jumlahkan itu semua, ketemu jumlah ini dan ini harus sama dengan yang total biaya yang ada di atas. Nah, makanya karena harus sama, ini saudara tuliskan dulu di sini, baru nanti ini kurangi dengan harga dalam prosesnya, itu harga pokok produk dalam proses, sehingga ketemu jumlah yang di sini. Ini saudara sesuaikan saja. Jadi buat penyesuaiannya malah justru di sini ya, di step ketiga. Inilah yang hilang akhir proses. Mudah-mudahan saudara bisa memahami ini. Kalaupun saudara masih belum bisa memahami, nggak apa-apa, karena ini namanya proses belajar ya. Nggak mungkin belajar langsung bisa langsung tahu. Pasti ada masanya, ada caranya. Yang penting saudara tahu apa yang nggak saudara tahu ya. Yang penting saudara tahu apa yang tidak diketahui. Dengan begitu saudara akan mudah dalam mempelajari, dalam memperbaiki proses belajar saudara untuk kedepannya ya. Jadi itu untuk hilang akhir proses. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami, sehingga nanti ketika ada case-case baru semacam ini, saudara bisa memecahkannya ya. Oke. Nah, ini saya mohon banget nih ya untuk bisa saudara pelajari ulang nanti. Ini slide-nya nanti juga akan saya bagikan ya. Jadi inilah penentuan biaya harga pokok proses produk hilang awal dan hilang akhir. Terima kasih.